Hai, berjumpa lagi dengan Profesor. Bangladesh merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Selatan dengan luas wilayah mencapai 147.570 km persegi dan menempati urutan sebagai negara terbesar ke-92 di dunia. Berdasarkan jumlah penduduknya, Bangladesh menduduki urutan ke-8 dengan jumlah penduduk mencapai 168 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan negara Bangladesh sebagai negara terpadat ke-6 di dunia dengan kepadatan mencapai 1.173 orang per kilometer persegi. Itulah sebabnya mengapa beberapa peneliti berkomentar bahwa Bangladesh memiliki lebih banyak populasi dibandingkan dari pendapatan sumber daya alam yang dimilikinya. Kelebihan populasi memberikan masalah yang cukup serius bagi Bangladesh, seperti penggundulan hutan Himalaya, kemacetan ibu kota, kebutuhan jumlah pangan yang meningkat, serta peningkatan akan polusi. Masalah kelebihan populasi terutama terjadi di kawasan Dhaka yang merupakan ibu kota dari Bangladesh. Meski tergolong sebagai negara yang kelebihan penduduk, Bangladesh telah mencapai ketenaran sebagai produsen tekstil terbesar kedua di dunia setelah Cina, di mana industri garment di Bangladesh telah banyak memproduksi merek-merek fashion internasional. Namun di balik industri yang cemerlang, Bangladesh sedang menghadapi beragam tantangan yang semuanya telah menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang serius bagi negara ini. Pada tahun 1971, Bangladesh telah mengalami perkembangan yang mengesankan dan hasil dari perjuangan keras Bangladesh semakin terlihat, di mana negara ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Organisasi seperti Bank Dunia telah mengakui pencapaian Bangladesh dalam memajukan ekonomi. Pada laporan tahun 2019, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan mencatat bahwa Bangladesh telah berhasil mengurangi setengah populasi kemiskinan dan mengangkat 25 juta orang keluar dari garis kemiskinan. Bahkan pada tahun 2020, Bank Dunia melaporkan bahwa tingkat kemiskinan di Bangladesh telah menurun secara drastis, mulai dari 43,8% pada tahun 1991 menjadi 14,8% pada tahun 2016. Salah satu faktor kunci di balik kemajuan ekonomi Bangladesh adalah industri garment yang berkembang sangat pesat, yang berkontribusi sekitar 80% dari total pendapatan ekspor Bangladesh dengan nilai ekspor pakaian mencapai 32,3 miliar dolar pada tahun 2022. Selain itu, industri garment di negara ini mempekerjakan lebih dari 4 juta orang. Namun demikian, industri garment di Bangladesh menghadapi sejumlah tantangan seperti upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk, dan risiko kecelakaan kerja. Jurnal Inovasi Pemerintah Volume 3 yang terbit pada 1 Maret tahun 2021 menyebutkan bahwa banyak buruh pada industri garment yang memilih untuk bertahan dalam skema impor realisasi dan eksplorasi perusahaan dunia barat yang bersekongkol dengan pemilik industri lokal. Industri garment di negara ini menarik perhatian banyak perusahaan muda global kelas atas dari barang. Dua konsorsium besar yang memproduksi fashion pakaian di Bangladesh, misalnya konsorsium Eropa yang mencakup perusahaan fashion kelas dunia seperti Indeks serta konsorsium Amerika Serikat yang termasuk Walmart dan Disney. Ironisnya, meskipun Bangladesh telah menjadi pusat industri besar dengan sejumlah besar pabrik garment yang beroperasi, kenyataannya buruh garment di negara ini termasuk dalam kategori penerima upah terendah di dunia. Kali ini menjadi kontradiksi yang mencolok dengan keuntungan yang dinikmati oleh pemilik industri fashion kelas dunia yang beroperasi di Bangladesh, di mana perusahaan-perusahaan kelas dunia ini membeli produk pakaian dari pemilik pabrik garment dengan biaya relatif rendah, lalu pabrik tersebut memberikan upah kepada buruh dengan jumlah yang sangat minim. Para buruh garment di Bangladesh seringkali harus bertahan dengan pendapatan di bawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat, yaitu sekitar 75 dolar per bulannya. Berdasarkan data hak asasi manusia, upah ini jauh dari biaya hidup di Bangladesh yang berkisar sekitar 188 dolar per bulannya. Selain itu,
Menurut laporan Reuters pada tahun 2020, buruh industri garmen di Bangladesh menghadapi ancaman serius, termasuk intimidasi dan bahkan pelecehan fisik dan seksual. Di sisi lain, manajemen pabrik seringkali tidak memberikan akses atau perlindungan yang memadai terhadap kejadian intimidasi tersebut. Aktivis dan media hak asasi pada tahun 2020 mencatat bahwa meskipun upaya untuk menegakkan undang-undang ketenagakerjaan dan mengakhiri penganiayaan terhadap serikat pekerja telah dimulai sejak tahun 2015, tetapi hingga kini belum ada titik terang mengenai upaya perlindungan yang memadai. Selain itu, kondisi kerja di pabrik garmen Bangladesh juga sangat buruk sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Tragedi yang sangat memilukan terjadi pada tanggal 24 April tahun 2013. Ketika gedung Rana Plaza yang menjadi tempat beroperasinya banyak pabrik garmen runtuh mengerikan dan menewaskan 1.134 buruh dan melukai ratusan lainnya. Kejadian ini mengguncang dunia dan membawa perhatian global terhadap eksploitasi buruh serta pengabaian terhadap masalah keselamatan kerja yang mendalam. Tidak hanya itu, seperti yang dilaporkan oleh Organisasi Pusat Akuntabilitas pada tahun 2017 bahwa sebelum tragedi Rana Plaza, Bangladesh juga telah menjadi saksi berbagai insiden tragis, termasuk serangkaian kebakaran di pabrik garmen seperti yang terjadi di Tamrin Fashion, yang telah menghilangkan nyawa lebih dari 700 buruh selama periode tahun 2005 hingga tahun 2012. Setelah tragedi Rana Plaza, tekanan internasional semakin meningkat, dan pemerintah Bangladesh dengan dukungan dari organisasi buruh internasional meluncurkan sebuah program atau kerangka kerjasama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk memperbaiki kondisi kerja yang aman di sektor garmen. Selain itu, dua inisiatif lain dari sektor swasta juga muncul sebagai upaya mencegah bencana di industri garmen, yang bertujuan untuk mengawasi masalah keselamatan di pabrik garmen melalui inspeksi, pelaporan, pelatihan, pemberdayaan pekerja, dan penyediaan dana untuk perbaikan pabrik. Namun, laporan yang dirilis pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa hingga tahun 2015 hanya sekitar 27% dari pabrik garmen di Bangladesh yang mendapatkan perhatian dari Aliansi untuk Keselamatan Pekerja Bangladesh, sedangkan sisanya belum terinfeksi. Jumlah pabrik yang disebutkan sebelumnya yaitu sekitar 3.500 hingga 4.500. Akan tetapi data terbaru menunjukkan bahwa terdapat 7.179 pabrik garmen di Bangladesh. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak pabrik garmen yang tidak tercatat secara resmi beroperasi secara informal dan tanpa aturan yang jelas. Pabrik-pabrik semacam ini seringkali berperan sebagai subkontraktor, yang berarti mereka rentan terhadap perubahan pesanan yang mendadak dari merek-merek terkenal atau pabrik utama, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi buruh yang bekerja di tempat tersebut. Akibatnya, jutaan buruh di pabrik subkontraktor berada di luar perlindungan aliansi keselamatan dan terancam oleh kondisi kerja yang tidak aman. Pemerintah Bangladesh telah berusaha untuk memastikan perlindungan buruh dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak pekerja dalam industri garmen. Namun demikian, pada kenyataannya banyak perusahaan yang membeli produk dari pabrik-pabrik di Bangladesh cenderung lebih mengutamakan hasil keuangan dan kelancaran rantai pasokan dibandingkan kesejahteraan para buruh. Praktik semacam ini seringkali dipandang oleh para ahli sebagai bentuk baru dari penjajahan, yang dalam konteks ini dianggap sebagai tahap monopoli dari kapitalisme. Penjajahan atau imperialisme adalah sisa-sisa struktur sosial feodal dalam kapitalisme, di mana negara-negara besar berusaha mempertahankan pengaruh mereka terhadap negara-negara yang rentan, seperti di antaranya negara Bangladesh. Hal ini diperparah oleh sikap pemilik pabrik yang seringkali tidak mengutamakan hak dan kesejahteraan para buruh. Tenaga kerja di negara-negara seperti Bangladesh seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menolak atau mengubah mekanisme yang telah ada.
yang itu disebabkan oleh ekonomi mereka yang sangat tergantung pada industri garmen. Kelas penguasa imperialis dan pemilik pabrik bekerja sama untuk mempromosikan agenda yang menyatakan bahwa industri garmen merupakan penyelamat ekonomi dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal di sisi lain, lapangan pekerjaan itu merupakan perbudakan yang terselubung. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.